Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali kita beribadah pada hari ini, hari Minggu, tanggal 24 Januari 2021. Kita beribadah dari rumah kita masing-masing dan kita persiapkan ibadah kita pada hari ini. Jemaat undang bagi berdiri, kita puji Tuhan dari pelengkap hidup jemaat nomor 2, mulia-mulia namanya.
menerima petundang salam. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Kembali kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 440 bait pertama hingga yang kedua di Badai Topan Dunia. Mari kita berdoa untuk pengampunan dosa dan ucapan syukur kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil hidup untuk diri sendiri kami. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepada-Mu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan panahnya hidup kami. Ampunilah kami dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta berikan hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kegelapan kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tidak terbatas itu telah memungkinkan dan melayakan kami untuk berbakti kepada-Mu hari ini. Kiranya pujian doa dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita akan mengucapkan firman Tuhan, membaca kitab kita pada hari ini terambil dari Perjanjian Baru dari Injil Markus pasal yang pertama ayat yang 14 hingga yang ke-20. Pembacaan kitab kita terambil dari Perjanjian Baru dari Injil Markus pasal yang pertama ayat 14 hingga yang ke-20 dengan perikop Yesus tampil di Galilea. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikut Dia. Sampai sedemikian jauh pembacaan kitab kita untuk pada hari ini. Yesus bersabda, berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta PNJ STH, kita mendengarkan puji-pujian dari ibu-ibu.
kita yang masih dilanda oleh pandemi COVID-19, dan kita juga harus beribadah dari rumah kita masing-masing. Tapi kita percaya itu tidak menjadi penghalang untuk kita boleh bersama-sama memuji dan menyembah nama Tuhan. Kebenaran firman Tuhan bagi kita bersama pada hari ini sesuai dengan Almanak Gereja Kalimantan Evangelis, diambil dari kitab Mazmur pasal 62 ayatnya yang kelima sampai dengan ayatnya yang ke-12. Namun sebelum kita membaca dan kita merenungkan firman ini, mari kita bersama-sama untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, Bapa pencipta langit dan bumi, kami sungguh mensyukuri atas setiap kesempatan dan kebaikan yang boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami sampai pada hari ini. Walaupun kami harus beribadah dari rumah kami masing-masing, tapi kami percaya itu tidak mengurangi makna untuk kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini firman-Mu sudah ada di hadapan kami. Sebelum kami membaca dan kami merenungkan firman-Mu, mari Engkau boleh mengurapi setiap hati kami, sehingga kami diberikan kekuatan dan kemampuan untuk memahami dan mengerti setiap perkataan firman-Mu. Dan perkataan firman-Mu boleh menjadi dasar penghiburan, dasar kekuatan untuk kami boleh menjalani kehidupan kami dengan keadaan dan situasi kami saat ini. Bapa di surga, kuasa jahat, kuasa kegelapan yang akan mengganggu konsentrasi kami untuk mendengar firman-Mu, kami tolak, kami usir di dalam nama Yesus. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh kami dengar dengan baik, sesuai seturut dengan maksud dan kehendak Tuhan. Berfirmanlah bagi kami pagi hari ini Tuhan, baik hamba yang akan menyampaikan firman-Mu maupun jemaat yang akan mendengarkannya. Di dalam dan oleh anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Mazmur pasal 62 ayatnya yang kelima sampai dengan ayatnya yang ke-12. Di bawah perikop perasaan tenang dekat Allah. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada pemerasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, dalam hidup ini ada banyak hal yang membuat kita tidak nyaman dan tidak tenang. Misalnya seperti masalah keluarga, masalah pendidikan, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah sakit penyakit, masalah keamanan, dan lain sebagainya. Dan akhir-akhir ini juga begitu banyak kejadian ataupun peristiwa yang terjadi begitu mengejutkan kita, sehingga membuat jiwa kita tidak tenang, dan akhirnya diliputi dengan rasa takut dan rasa khawatir. Pertama, dimulai dengan munculnya suatu virus yang begitu menakutkan kehidupan kita sebagai manusia, yaitu virus corona. Dan sampai hari ini masih melanda
kehidupan umat manusia di tengah-tengah dunia ini. Dan juga ada banyak dampak-dampak yang ditimbulkan oleh virus ini. Dan yang kedua, peristiwa jatuhnya pesawat Sriwijaya. Sehingga dengan kejadian ini, sebagian orang ketika ingin berpergian jauh menggunakan pesawat, ia menjadi takut. Dan yang ketiga, bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, dan sebagainya. Nah, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati dalam Yesus Kristus, dengan hal-hal yang demikian, kadangkala membuat kita menjadi manusia yang hidup dalam kepanikan, hidup dalam kegelisahan, hidup dalam kecemasan, hidup dalam ketakutan, hidup dalam keputusasaan, bahkan kita hidup menjadi manusia yang tidak tenang dalam menjalani kehidupan ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, semua orang pasti menginginkan kehidupan yang aman, damai, dan tenang. Sehingga tidak heran banyak orang untuk berusaha mencari yang namanya sebuah ketenangan dalam kehidupannya. Namun saudara, ada banyak orang yang salah mencari tempat ketenangan dalam hidupnya, sehingga akhirnya membuat ia hidup dalam kebinasaan atau ia hidup di dalam dosa. Nah, hari ini kita mau diingatkan oleh satu kebenaran firman Tuhan yang begitu luar biasa dalam kitab Mazmur. Apa yang mau dikatakan oleh pemazmur bagi kita pada hari ini, Bapak Ibu Saudara? Pemazmur mau berbicara bahwa hanya di dalam Tuhan ada ketenangan. Artinya hidup tenang hanya bisa terjadi ketika kita dekat, ketika kita mempercayakan keadaan dan kesulitan kehidupan kita kepada Allah. Mengapa kepada Allah? Mengapa tidak kepada kekuasaan kita, kepada kekayaan kita, kepada kesuksesan kita, kepada uang kita? Mengapa harus kepada Allah? Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara, apa yang dikatakan oleh pemazmur bagi kita pada hari ini. Yang pertama, Allah adalah sumber keselamatan yang teguh, yang tidak pernah goyah, ibarat gunung batu dan kota benteng. Dan yang kedua, Allah adalah sumber pengharapan yang besar. Ketiga, Allah adalah sumber kekuatan dan perlindungan setiap waktu. Dan yang keempat, Allah adalah sumber kuasa sekaligus penuh kasih setia. Dan inilah yang digambarkan oleh pemazmur dalam nas kita pada hari ini melalui syairnya yang indah. Ia menyuarakan kebesaran dan keagungan Allah dengan menyatakan hanya dekat Allah ia tenang, karena Allah adalah sumber keselamatan. Ia adalah sumber perlindungan dan sumber keselamatan bagi pemazmur. Saudara-saudari jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Yesus Kristus, syair agung pemazmur ini ditulis oleh sebuah keyakinan pemazmur yaitu Daud kepada Tuhan. Ketika ia menghadapi keadaan dan situasi yang sulit sehingga membuat hidupnya tidak tenang, Daud tahu bahwa segala kejayaan manusia adalah sia-sia dan rapuh di hadapan Tuhan. Tetapi kasih, kuasa, setia dan keadilan Tuhan adalah teguh yang menjadi keselamatan. Daud tahu bahwa para musuhnya pada saat itu berusaha untuk menghancurkannya. Namun Daud lebih percaya kepada kekuasaan Allah yang membentengi hidupnya dari ancaman musuh. Walaupun kita tahu Bapak Ibu Saudara, Daud adalah seorang raja yang memiliki kekuasaan penuh dan juga memiliki kekayaan yang luar biasa. Tetapi semua itu tidak dapat memberikan ia rasa aman dan ketenangan. Namun dekat kepada Allah lah ia merasa tenang. Saudara-saudari jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Yesus Kristus, segala yang indah dalam hidup ini memang bisa memberikan kita sebuah ketenangan.
Tetapi ketenangan yang sejati hanya bisa kita dapat bila kita dekat dengan Allah. Karena itu Daud menyadari bahwa walaupun di tengah-tengah kesuksesan hidupnya ia tidak bisa terpisah dari Allah. Karena ketika ia terpisah dari Allah, hidupnya tidak akan pernah tenang. Sekalipun kekayaan menyelimuti dan menghampiri hidupnya, namun ia tidak tenang jika tidak dekat Allah. Sebab daripadanya lah keselamatan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kalau kita lihat dalam teks Mazmur ini, pemazmur menulis kata hanya sebanyak 6 kali. Itu artinya mau menjelaskan dan menegaskan bahwa kata ini merujuk kepada suatu pengakuan terhadap Allah bahwa hanya Allah satu-satunya penyelamat dan pelindung bagi pemazmur. Dalam situasi yang menghimpit, Daud tetap diliputi oleh rasa aman dan tenang karena ia berada di dalam Allah. Allah satu-satunya sumber pengharapan yang dapat diandalkan oleh Daud. Kedekatan dan pengenalan Daud akan Tuhan menuntunnya untuk tenang pada situasi dan masa sukar yang ia hadapi, sehingga keselamatan menjadi bagian dari kehidupan pemazmur. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, melalui kebenaran firman Tuhan bagi kita pada kesempatan pagi hari ini, mau mengajak kita yang pertama, mari kita membawa diri mendekat dan melekat kepada kuasa pemeliharaan Allah. Artinya kita semakin percaya, kita semakin membangun relasi yang lebih intim dengan Allah, dengan cara kita selalu hidup, mengerti, memahami, dan kita melakukan setiap firman Tuhan yang menunjukkan suatu penyerahan secara total, secara benar dan tulus di hadapan Allah, serta menjadikan Allah satu-satunya penolong, satu-satunya perlindungan, dan satu-satunya keselamatan dalam kehidupan kita. Maka kita akan memperoleh ketenangan walaupun di tengah-tengah realita kehidupan yang mengancam dan membahayakan kehidupan kita saat ini. Dan yang kedua, jangan pernah kita mengandalkan apa yang ada di dunia ini. Baik itu kita mengandalkan keluarga kita mengandalkan kekuasaan kita mengandalkan harta kita mengandalkan kesuksesan, kita mengandalkan apa yang kita miliki di tengah-tengah dunia ini. Karena apa? Karena itu semua tidak akan pernah membawa kita pada sebuah ketenangan yang sejati, tapi akan membawa kita pada ketenangan yang sementara, membawa kita pada sebuah kebinasaan, hidup di dalam dosa. Tetapi mari Bapak Ibu Saudara, kita semakin mendekat, kita semakin percaya setiap waktu kepada Tuhan yang sebagai kata kunci hidup dalam kedamaian dan hidup dalam ketenangan yang sejati di dalam Tuhan. Karena itu, untuk bisa hidup tenang dekat dengan Allah, maka milikilah 3 hal ini. Pertama, percayalah bahwa Allah hidup dan berkuasa. Dan yang kedua, percaya bahwa keselamatan hanya berasal dari pihak Allah saja. Dan yang ketiga, menaruh harapan kepada Tuhan. Saat ini kita masih diperhadapkan dengan suatu keadaan yang begitu mengancam dan membahayakan kehidupan kita. Yang mana hal ini diperhadapkan pada dunia, pada umumnya, dan juga gereja, yaitu COVID-19. Dan ada banyak ancaman-ancaman lain yang tentunya membahayakan dan mengancam kehidupan kita. Tetapi sebagai orang yang percaya, sebagai umat Tuhan, kita akan tetap tenang dekat Allah kalau kita tetap mempercayai Dia hidup dan berkuasa. Kita tetap percaya bahwa Ia adalah tempat perlindungan dan keselamatan, dan kita tetap menaruh harapan yang besar kepadanya. Saudara-saudari jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Yesus Kristus, walaupun saat ini penyebaran virus corona semakin hari semakin meningkat di dunia, di Indonesia, bahkan di Kalimantan Timur, dan kita sampai hari ini masih beribadah dari rumah kita masing-masing. Namun sebagai umat Tuhan,
sebagai orang yang percaya, kita tentu akan tetap tenang kalau dekat kepada Tuhan. Kita akan tetap tenang menghadapi kesulitan, menghadapi rintangan bahaya yang akan mengancam kehidupan kita ketika kita mengingat 3 hal tadi. Kita percaya Ia hidup dan berkuasa. Kita percaya Ia akan menyelamatkan dan melindungi kita, dan kita setia menaruh pengharapan kepada-Nya. Sebab kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan, Bapak Ibu Saudara. Mungkin saat ini kita hidup dalam kekurangan, kita hidup dalam kecemasan, kita hidup dalam kegelisahan, kita hidup dalam kepanikan. Tetapi mari kita selalu menyerahkan, mempertaruhkan seluruh kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Karena Ia sudah menyertai, sedang menyertai, dan akan menyertai kehidupan kita hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menghadapi keadaan dan situasi yang tidak pasti saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita dan memberkati firman-Nya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, mari kita bersama-sama menaikkan serangkaian doa syafaat kita. Kita berdoa. Hanya dekat Engkau saja Allah kami tenang. Kami bersyukur atas setiap kebaikan demi kebaikan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas hal yang indah, hal yang baik, bahkan hal yang tidak menyenangkan sekalipun yang kami alami di tengah-tengah dunia ini. Kami mampu melewati dan melaluinya bersama-sama dengan Tuhan. Walaupun begitu banyak rintangan, begitu banyak peristiwa ataupun kejadian yang mengejutkan yang terjadi atas kehidupan kami, tapi kasih setia, pimpinan dan pertolongan Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak akan pernah meninggalkan kami semua. Bapa di surga, Bapa yang baik dan setia, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang baru saja kami dengar dan kami renungkan. Biarlah kebenaran firman-Mu tidak berlalu dalam hidup kami menjadi firman yang sia-sia, tapi biarlah firman-Mu boleh berakar kuat dalam setiap hati kami, dan firman-Mu boleh menjadi dasar yang teguh dalam kami mengarungi badai kehidupan yang tidak pasti saat ini. Saat ini Bapa di surga, kami datang merendahkan diri kami di hadapan-Mu dengan membawa setiap pergumulan, permasalahan dan keadaan kami saat ini. Secara khusus saat ini Tuhan, kami bergumul bersama dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kami mohon kiranya Tuhan dengan kuasa, dengan kasih dan keagungan, kami tetap dan terus diberkati oleh Tuhan. Engkau kiranya terus memberkati dunia ini, sehingga dunia kami boleh pulih seperti sebelumnya. Dan virus ini juga boleh hilang dari kehidupan kami. Dan jikalau pandemi ini masih melanda kehidupan kami, biarlah Tuhan kami semua diberikan hikmat untuk kami boleh selalu dan terus taat dan setia mengikuti setiap anjuran pemerintah, untuk kami boleh bersama-sama memutuskan penyebaran COVID-19 ini dari kehidupan kami. Kami berdoa bagi mereka sebagai garda terdepan yang sampai pada hari ini terus berjuang menangani keadaan kami. Berkati mereka dengan kekuatan kesehatan. Tuhan menjaga, melindungi dan memberkati, sehingga jerih lelah perjuangan mereka mengatasi pandemi ini tidak pernah sia-sia, tapi boleh membawa sukacita, boleh membawa kebaikan bagi kami masyarakat yang ada di dalamnya. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami pun berdoa pada saat ini bagi saudara-saudara kami yang sedang menghadapi bencana alam yang ada di beberapa wilayah. Kami mohon Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Engkau boleh menguatkan mereka, menghibur mereka, memberi kesabaran dan ketabahan ketika mereka harus menghadapi bencana alam ini. Karena kami yakin dan percaya, kasih dan setia bahkan pertolongan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara-saudara kami yang pada saat ini menghadapi bencana alam. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa pada saat ini
Tuhan dimanapun berada. Secara khusus umat Tuhan yang ada di gereja di KS Samarinda, Tanah Merah, dan Sungai Lantung. Apapun keadaan dan situasi yang tengah dihadapi oleh jemaatmu, biarlah Tuhan kekuatan, kesehatan, umur yang panjang, damai sejahtera senantiasa terus Kau nyatakan bagi setiap jemaat-jemaatmu, sehingga mereka tidak pernah berputus asa. Mereka tidak pernah menyerah dengan keadaan dan situasi saat ini, tapi mereka selalu diteguhkan dalam iman dan pengharapan untuk senantiasa percaya bahwa Engkau hidup berkuasa. Engkau memberikan pertolongan, memberikan keselamatan, bahkan Engkau memberikan harapan yang besar di tengah-tengah keadaan dunia yang tidak pasti saat ini. Ketika pada saat ini mereka tengah berjuang melawan sakit penyakit, mari Tuhan Engkau boleh sembuhkan. Engkau jamah setiap jaringan tubuh mereka yang sakit, melewati obat-obatan, makanan, minuman, bahkan tenaga para medis yang boleh dipakai untuk proses penyembuhan itu. Mari Bapa di surga, kuasa dan penyertaan-Mu yang boleh Engkau nyatakan atas setiap kehidupan mereka, sehingga mereka dengan penuh semangat dan sukacita boleh melewati dan menghadapi sakit penyakit itu bersama-sama dengan Tuhan. Berkati mereka jika pada saat ini tengah berbeban berat, baik itu menghadapi pergumulan dalam rumah tangga, dalam keluarga, bahkan dalam pekerjaan. Mari Tuhan Engkau juga boleh menghadirkan kasih-Mu, boleh menguatkan iman dan pengharapan mereka, sehingga mereka tidak menjadi orang yang berputus asa, tapi mereka selalu diteguhkan di dalam Tuhan untuk senantiasa mempertaruhkan seluruh kehidupan mereka kepada Tuhan. Karena kami percaya kuasa dan kasih-Mu tidak akan pernah berhenti Engkau nyatakan dalam kehidupan setiap umat-Mu yang percaya kepada-Mu. Kami juga berdoa bagi mereka yang tengah berjuang dalam mencari pekerjaan dan mencari pasangan hidup. Mari hal yang indah dan baik Tuhan nyatakan atas kehidupan mereka. Tuhan memberikan mereka pekerjaan dan pasangan hidup yang baik, yang sesuai seturut dengan harapan mereka, terlebih-lebih sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Dan jika pada saat ini mereka sedang menanti janji-janji Tuhan, biarlah iman dan pengharapan mereka selalu dikuatkan dan diteguhkan di dalam Tuhan, sehingga mereka boleh mempercayakan seluruh kehidupan mereka kepada Tuhan dan melihat kebaikan dan kemurahan-Mu akan nyata terjadi atas kehidupan mereka. Kami juga berdoa pada saat ini bagi mereka yang tengah berjuang dalam dunia pendidikan. Mari Bapa di surga Engkau memberikan hikmat, akar budi, kepintaran, kecerdasan, dan ketekunan, sehingga mereka boleh berjuang dalam dunia pendidikan dengan baik. Di tengah-tengah keadaan kami pada saat ini, di mana mengharuskan mereka harus belajar dari rumah masing-masing, mari Tuhan Engkau boleh memberkati setiap proses pendidikan yang ada, sehingga kiranya boleh berjalan dengan baik, dan mereka juga boleh mengikuti setiap pendidikan dengan baik, dan di atas segala sesuatu yang mereka lakukan boleh membawa mereka menjadi anak-anak Tuhan yang sukses dan berhasil di dalam Engkau. Berkati orang tua yang mendampingi, biarlah mereka diberikan kesabaran dan ketabahan, sehingga mereka boleh mendampingi anak-anak mereka untuk boleh menempuh pendidikan walaupun dari rumah mereka masing-masing. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami juga berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia tercinta. Mari Tuhan Engkau boleh memberkati setiap pemimpin kami, baik dari tingkat pusat sampai ke pelosok desa. Berikan mereka hikmat, berikan mereka akal budi, berikan mereka roh kepintaran dan roh kejujuran, sehingga mereka boleh memimpin bangsa negara kami dengan baik, dan mereka juga boleh menciptakan adanya kedamaian, adanya ketenangan, dan adanya kesejahteraan. Kami juga berdoa pada saat ini bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, secara khusus gereja Kalimantan Evangelis yang terus sampai hari ini menjalankan tugas perutusannya di tengah-tengah dunia ini. Mari Tuhan Kau boleh memberkati setiap gereja-gereja-Mu, baik yang ada di kota maupun di desa. Biarlah gereja-gereja-Mu tetap berdiri teguh, tetap kuat mengabarkan Injil keselamatan-Mu di tengah-tengah dunia ini, sehingga ada banyak jiwa-jiwa yang boleh mengenal dan percaya kepada Tuhan. Berkati para pelayan yang ada di dalamnya, para pendeta, pikaris, penetua, diakon, atau siapa saja mereka yang memberi diri untuk
melayani Tuhan. Berikanlah kami kekuatan, kesehatan, semangat, dan sukacita, sehingga kami dengan kesetiaan kami boleh terus melayani jemaat-Mu dimanapun kami berada, sehingga jemaat yang kami layani mereka semakin bertumbuh dalam iman mereka untuk semakin mengenal dan semakin percaya kepada Tuhan. Apapun hal yang merintangi dalam dunia pelayanan kami mohon kiranya Tuhan yang boleh dicampur tangan di dalamnya. Tuhan boleh memberikan kami kekuatan sehingga mampu menghadapi semuanya dengan baik sesuai seturut dengan harapan dan kehendak Tuhan. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang berada di luar sana, bagi anak yatim piatu, janda duda, orang-orang terlantar, bahkan orang-orang yang kehilangan. Berkati mereka dengan kasih, dengan anugerah, dengan kemurahan-Mu, sehingga mereka boleh menjalani kehidupan dari waktu ke waktu dalam kasih, bahkan dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Mereka tidak merasa sendiri, tapi tangan Tuhan yang akan terus dan tetap merangkul mereka, yang akan menumpang mereka ketika mereka menghadapi kesulitan dan juga kesusahan dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau serahkan kehidupan kami seminggu sepekan yang akan kami awali dalam minggu ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, biarlah kiranya boleh berjalan dengan baik, dengan lancar, dan kami diberikan kekuatan dan kemampuan untuk kami boleh menjalani sepanjang satu minggu ke depan dengan kasih dan kemurahan Tuhan. Biarlah berkat-berkat-Mu juga semakin nyata dan mengalir atas kehidupan kami, sehingga kami tidak pernah berkekurangan, tapi kami selalu dicukupkan atas setiap berkat-berkat yang boleh Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini hati kami, ini kehidupan kami, bahkan ini pergumulan kami yang boleh kami alaskan dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya perlu disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian sedang jemaat ingin menyampaikan kolekte atau persembahan syukur yang disampaikan ke gereja dapat mengirim melalui rekening nomor 0012 9099560 atas nama K Samarinda atau langsung menyetorkan ke gereja. Terima kasih. Sebelum kita memberikan persembahan syukur kita akan menganas tentang persembahan kita pada hari ini. Dengan rela hati ya, aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Aku tahu ya Allah bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus hati. Sebelum persembahan syukur kita kumpulkan, mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Dengan sukacita dan sukarela akan memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gereja-Mu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gereja-Mu tetap teguh mengabarkan berita Injil-Mu kepada dunia ini, terutama menumbuhkan dan menguatkan iman kami umat. Berkatilah kami akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan. Amin. Kami memberikan persembahan syukur kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 291 baik pertama hingga yang ketiga. Mari bersyukur semua. Atas kebajikan Tuhan.
kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.